Pernah nggak sih ada ngerasa kalau hidup ini kayaknya dikendalikan sama sesuatu di luar diri kita? Entah itu takdir, kondisi ekonomi, atau sekedar omongan orang lain. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas materi dari sebuah teks kuno yang luar biasa, Dhammapada. Ini bukan sekedar teks spiritual biasa ya. Anggap aja ini manual semacam buku panduan hack kehidupan yang sangat presisi untuk menaklukkan satu-satunya hal yang beneran bisa kita kendalikan di dunia ini, pikiran kita sendiri. Buku epik ini merangkum esensi ajaran Sang Buddha. Lewat eksplorasi kita kali ini, kita bakal bareng-bareng menaiki apa yang saya sebut sebagai tangga pembebasan. Bayangin, kita lagi dihadapkan pada lebih dari 400 bait kebijaksanaan murni. Bait-bait ini tuh bukan sekedar kata-kata puitis, tapi rumus kehidupan yang udah mengubah cara jutaan manusia melihat realitas selama ribuan tahun. Coba perhatikan baik-baik kutipan yang satu ini, karena ini game changer banget. Pikiran adalah pelopor dari segala yang ada pada diri kita. Wow! Ini semacam plot twist buat cara berpikir modern kita yang sering banget nyalain keadaan. Realitas Anda, stres yang Anda rasain, sampai kesuksesan Anda, itu semua sama sekali nggak diciptakan oleh dunia luar. Itu semua diproyeksikan, dibentuk, dan diukir oleh pikiran Anda sendiri. Pikiran kita itu arsitek mutlak dari takdir kita. Bagian pertama, jalan kebijaksanaan. Nah, buat paham gimana persisnya pikiran ini ngebentuk takdir, teks ini langsung menampar kita dengan dualitas kehidupan yang keras. Di satu sisi ada tipe orang yang lengah, digambarin kayak pohon rapuh yang langsung tumbang pas kena badai. Di sisi lain ada orang yang mindful, yang sadar penuh, berdiri tegak dan kokoh banget kayak gunung batu yang nggak goyah sama sekali biarpun ditiup angin badai. Pertanyaannya buat Anda sekarang, apakah pikiran Anda hari ini masih kayak pohon rapuh yang gampang tumbang sama tren dan distraksi, atau Anda lagi ngebangun mentalitas sekeras gunung batu? Masuk ke bagian kedua, kedamaian di masa kini. Yang menarik di sini, kedamaian yang dimaksud itu bukan nunggu nanti setelah kita mati loh. Ini tentang detik ini juga. Pesan dasarnya tuh super praktis. Hindari yang buruk, tanamkan yang baik, dan bersihkan pikiranmu. Kedengarannya klise dan gampang banget kan? Tapi tunggu dulu, prakteknya luar biasa susah. Ini fondasinya. Bayangin harus menahan diri pas lagi emosi. Atau yang paling menantang, milih buat ngebalas kebencian orang dengan cinta kasih. Kenapa harus gitu? Karena ya ngebalas benci pakai benci itu ibarat Anda minum racun tapi ngarepin orang lain yang mati. Anda cuma bakal terjebak di lingkaran setan penderitaan yang gak ada ujungnya. Lanjut ke bagian ketiga, hukum karma. Gini, semua pilihan baik atau buruk yang baru aja kita omongin itu nggak bakal nguap gitu aja. Disinilah banyak orang salah paham soal karma atau karma. Karma itu bukan hukuman dari langit atau nasib buruk yang udah digariskan, sama sekali bukan. Karma secara harfiah itu berarti tindakan yang disengaja. Dia berakar langsung dari niat Anda sendiri. Maksudnya, tiap kali Anda mikir, ngomong, atau bertindak, Anda itu lagi nanam benih. Dan benih itu suka nggak suka bakal panen jadi masa depan Anda. Intinya, Anda sendirilah penulis tunggal naskah kehidupan Anda. Nggak ada yang lain. Bagian keempat, 4 kebenaran mulia. Buat Anda yang udah siap deep dive dan pengen banget lepas dari siklus masalah ini, kita harus berani menghadapi yang namanya dukkha. Ini adalah pilar kesadaran yang mungkin bakal nampar ego kita. Dukkha itu kesadaran brutal bahwa semua hal di dunia ini pada dasarnya nggak akan pernah ngasih kepuasan abadi dan ujung-ujungnya pasti bawa penderitaan. Harta, jabatan, pengakuan, bahkan masa muda kita, semuanya sementara. Jadi ini seruan buat kita, berhentilah mati-matian nyari kebahagiaan permanen dari hal-hal yang sifatnya cuma mampir sebentar. Terus gimana dong solusinya? Nah, inilah momen breakthrough-nya. 4 kebenaran mulia. Ini bukan cuma teori filsafat di awang-awang ya. Ini ibarat diagnosis medis dari seorang dokter spesialis buat ngobatin penderitaan manusia. Dimulai dari menyadari fakta adanya penderitaan, terus mengenali kalau akar masalahnya adalah hasrat atau kemelekatan kita yang nggak ada habisnya, lalu sadar kalau kita beneran bisa menghancurkan hasrat itu, dan ditutup dengan resep obatnya, sebuah peta jalan hidup yang luar biasa akurat. Resep obat pamungkas itu namanya Jalan Mulia Berunsur 8. Jalan ini dibagi jadi 3 tahap transformasi mental yang gila-gilaan dalamnya. Disiplin moral, konsentrasi, dan kebijaksanaan. Ini tuh metode sistematis banget buat ngejinakin pikiran liar kita, menyucikan niat-niat kita, dan akhirnya bikin kita bisa ngelihat realitas hidup ini apa adanya. Bener-bener kayak ngelepas kacamata buram yang selama ini kita pakai. Masuk ke bagian kelima, kebebasan mutlak. Semua kerja keras mental dan disiplin tadi ujungnya mengarah ke satu pencapaian tertinggi, tempat di mana semua pencarian akhirnya berhenti. Kebebasan absolut ini disebut nibbana,
atau kondisi tanpa kematian. Ini adalah realitas di mana pikiran kita udah nggak terkondisi atau terikat sama apapun. Udah nggak ada lagi tuh lahir, tua, mati, atau menderita. Kondisi super damai ini cuma bisa dicapai kalau kita berhasil mutusin rantai kemelekatan dan ngapus hasrat sampai ke akar-akarnya. Sebuah ketenangan absolut yang melampaui logika dan akal budi kita sehari-hari. Ada satu perumpamaan luar biasa puitis buat ngegambarin pencerahan ini. Jejak mereka, bagaikan burung di udara, tidak dapat dilacak. Metafora ini menggambarkan sosok yang berhasil mencapai puncak spiritual dalam Buddhisme awal, sang arahat, orang yang batinnya udah sempurna. Pikiran mereka tuh saking jernihnya, saking bebasnya, sampai-sampai nggak ninggalin jejak ego atau ikatan sedikit pun di dunia ini. Benar-benar murni. Dan bayangin, sang arahat ini hidup di dunia yang persis sama kayak kita. Mereka menghirup udara yang sama, tapi mereka sama sekali nggak menderita. Mereka ini tanpa duka, tanpa noda, dan murni seutuhnya, bebas dari demam ambisi dan semua ikatan duniawi. Dan yang paling bikin merinding sekaligus ngasih harapan besar dari konsep ini adalah pencapaian level tinggi ini bisa dilakukan di kehidupan Anda saat ini juga. Sang arahat ngebuktiin ke kita semua kalau kebebasan absolut itu benar-benar bisa dicapai oleh seorang manusia biasa yang mau berusaha. Terakhir, bagian ke-6, kuasai pikiran Anda sendiri. Jadi dari semua eksplorasi pemikiran kita hari ini, apa take-away terpentingnya? Sang Buddha di sini cuma memposisikan dirinya sebagai pemandu, sekedar guide. Beliau nggak bisa berjalan dan memaksakan jalan ini buat Anda. Teks kuno ini dengan tegas mendesak kita untuk pakai usaha keras, kesadaran penuh, dan penguasaan diri supaya kita bisa, seperti katanya, membuat bagi diri sendiri sebuah pulau yang tidak dapat ditenggelamkan oleh banjir. Di era modern yang kebanjiran informasi, kecemasan, dan ekspektasi sosial yang gila-gilaan ini, Andalah sang arsitek yang bertugas kebangun benteng pulau keteguhan Anda sendiri. Karena pada akhirnya, suka atau enggak, Anda sendirilah yang memikul tanggung jawab 100% atas tindakan dan nasib akhir Anda. Pikiran Anda lah yang nyetak takdir Anda, bukan kondisi di luar sana. Makanya, saya pengen nutup sesi kita kali ini dengan ninggalin sebuah pertanyaan tajam buat Anda renungkan. Mengingat kekuatan pikiran Anda yang luar biasa itu, jalan mana yang bakal Anda pilih untuk pikiran Anda hari ini?